Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan berdoa di ruang ICU di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Sejak awal bertemu dengan kedua putranya di klinik miliknya, di mana sebelum berangkat ke rumah sakit saya di rapid antigen dulu. Mereka selalu berbicara hal baik tentang orang tuanya. Kakak perempuannya datang ke rumah sakit setelah adiknya pulang menunggu papahnya. Di ruang perawatan, kedua putra ini saling bersautan di dalam menguatkan iman papahnya. Tidak lama kemudian datanglah istri dari bapak berusia 80 tahun ini. Kami pun ngobrol dengan hangat. Dan luar biasanya, ibu ini berkata bahwa sepanjang usia pernikahannya 53 tahun, tidak pernah suaminya memarahinya. Saya jadi angkat topi dalam hal ini. Bahkan dalam hal masakan apapun yang disajikan, tidak pernah komen, kecuali kalau keasinan. Betul Opa, soalnya kalau keasinan bisa jadi penyebab darting. Oma ini bilang, malah kadangkala dia yang sering marah. Sekali-kali mancing emosi suaminya, tapi kagak berhasil juga. Secara blak-blakan, Oma ini berkata di depan kami, "Papa, saya minta maaf ya, saya banyak salah sama Papa." Bukan cuma sekali, tetapi beberapa kali mengatakannya, dan tidak malu disaksikan oleh putra-putranya. Bahkan saya yang baru ketemu sekali waktu itu. Tinggal saya yang bisikin di telinga sang opa, "Lepaskan pengampunan Opa. Ayo katakan, I love you. Aku mengampunimu." Ini adalah contoh keluarga teladan yang patut dicontoh, patut ditiru. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan sharing tentang love in action. Kalau kisah di atas opa yang dirawat, dalam kisah yang satu ini terlihat dalam gambar sang kakek yang sudah berusia 90 tahun dengan sabar sedang menyuapi istrinya yang sedang sakit. Menurut ceritanya, sepanjang hidup pernikahannya kakek ini tidak pernah mengatakan I love you pada si nenek. Tetapi sepanjang hidupnya dia setia merawat istrinya yang tercinta. Ketika pertama kali si kakek mau melamar nenek waktu itu masih muda, kakek hanya mengatakan 3 kata, "Percayalah kepadaku." Dan ketika nenek melahirkan anak perempuan pertamanya, tidak sesar tapi normal, si kakek memegang erat tangan istrinya dengan mengatakan 4 kata dengan penuh empati, "Maafkan, sudah menyusahkan kamu." Ketika anak perempuan mereka menikah dan ikut suaminya, si nenek merasa kehilangan. Kakek merangkul nenek dengan mengatakan 5 kata yang menguatkan, "Jangan sedih, masih ada saya." Dan ketika nenek sakit dan tidak bisa melakukan tugasnya, sang kakek menyuapi dan menghiburnya. 6 kata keluar dari mulut kakek, "Jangan khawatir, aku selalu ada di sampingmu." Ketika sakit nenek makin parah dan akan meninggal, kakek mencium keningnya dengan mesra dan mengucapkan 7 kata yang menguatkan iman. "Tuhan menyertaimu ke surga. Kamu tunggu saya ya." Inilah love in action, kasih dalam perbuatan. Sungguh sebuah kebersamaan yang indah, romantis, real, dan setia sampai akhir hidup, yang patut kita semua teladani. Benar pesan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Cinta kasih sejati sudah kita terima dari Kristus Yesus. Seharusnya dipraktekkan bukan hanya dalam hubungan suami istri dan keluarga saja, tetapi juga dalam bergereja, bermasyarakat, dalam hubungan dengan sesama manusia di sekitar kita. Mari kita mulai dengan perbuatan yang nyata, dan Anda akan dikenang sebagai orang yang mulia. God bless you.